Amsal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayatnya yang ke-11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kamu katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sampai sekian jauh pembacaan firman kita di saat ini. Halo adik-adik, pokok bahasan kita di hari ini yaitu tentang ibadah yang sejati. Dan sub pokok bahasan kita yaitu unsur ibadah sosial. Tujuan umum pembelajaran kita
yaitu memahami ibadah yang sejati. Dan tujuan khusus pembelajaran kita yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian bekerja, dan yang kedua, menjelaskan tujuan bekerja sebagai bentuk ibadah. Ketiga, membandingkan cara kerja semut dan orang Kristen di Tesalonika. Dan yang keempat, menunjukkan cara bekerja sesuai kehendak Allah. Pertama, secara terminologi, definisi bekerja adalah aktivitas yang menjadi sarana bagi manusia untuk menciptakan eksistensi dirinya menjadi lebih berarti. Dan yang kedua, secara filosofi, makna bekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja adalah ibadah, artinya bekerja serius, penuh kecintaan. Bekerja adalah anugerah, artinya bekerja tulus, penuh syukur. Bekerja adalah panggilan, artinya bekerja tuntas, penuh integritas. Bekerja adalah kehormatan, artinya bekerja tekun, penuh keunggulan. Bekerja adalah pelayanan, artinya bekerja paripurna, penuh kerendahan hati. Bekerja adalah risiko, artinya bekerja penuh ikhlas dan sabar. Bekerja adalah aktualisasi, artinya bekerja keras penuh semangat. Bekerja adalah seni, artinya bekerja cerdas penuh kreativitas. TKP yang kedua, yaitu kita menjelaskan tujuan bekerja sebagai bentuk ibadah. Mungkin kita sering mendengar kata-kata, jadikanlah pekerjaan sebagai ibadah. Banyak orang berpikir, bagaimana caranya agar pekerjaan kita bisa disebut sebagai ibadah, atau setidaknya dalam bekerja kita bisa masuk ke dalam spiritualitas, mensyukuri anugerah yang Tuhan sudah berikan lewat pekerjaan kita. Berikut ini adalah 3 hal yang membuat pekerjaan kita menjadi ibadah. Yang pertama, diawali dengan niat yang baik. Bill Gates bisa sukses karena dia punya niat yang baik dalam bekerja. Ketika dia membangun Microsoft, visinya adalah agar setiap rumah di Amerika memiliki setidaknya 1 komputer. Karena itulah dia membuat software Microsoft untuk memudahkan kita dalam menggunakan komputer. Dan terbukti banyak orang menggunakan aplikasi buatan Microsoft, yaitu Word, Excel, Internet Explorer, dan lain-lain. Apa yang menjadi niat atau tujuan kita dalam mengawali pekerjaan kita? Apakah kita mengawalinya dengan niat yang baik? Kedua, dikerjakan dengan cara yang baik. Apple melakukan pekerjaan mereka dengan sangat baik. Mereka bekerja di bidang teknologi dan harus membuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Apakah kita sudah mengerjakan pekerjaan kita dengan baik? Sebagai akuntan, apakah kita sudah menyusun anggaran dengan baik? Sebagai manajer, apakah kita bisa memimpin karyawan dengan baik dari sikap dan cara kerja kita? Tentu saja kita juga harus mengerjakannya dengan ikhlas dan penuh ketulusan. Apakah pekerjaan Anda? Kerjakanlah dengan cara yang baik, bahkan yang terbaik. Dan yang ketiga, digunakan untuk hal yang baik. Dalam bekerja, kita pasti menerima hasil. Dalam hal ini adalah gaji. Apakah kita menggunakan gaji kita untuk hal yang baik? Oke, mungkin kita tidak menyumbang atau beramal, tapi apakah kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik? Bahkan
Setidaknya kita bisa menggunakan untuk sesuatu yang bersifat positif, seperti investasi. Apakah kita sudah menggunakan hasil yang kita peroleh dari bekerja untuk hal yang baik? TKP 3 yaitu membandingkan cara kerja semut dan orang Kristen di Tesalonika. Adik-adik, hikmat semut bukanlah produk pemikiran yang cerdas, melainkan hasil dari naluri yang dianugerahkan oleh penciptanya. Alkitab menyebutkan bahwa semut mempersiapkan makanannya pada musim panas dan mengumpulkan persediaan makanannya pada waktu panen. Adik-adik bisa baca dari Amsal 6 ayat 8. Oleh karena itu, penyelidikan singkat mengenai semut menandakan desakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Amsal 6 ayat 6. Bukan hanya naluri mereka dalam mempersiapkan masa depan yang patut disimak, melainkan juga kegigihan dan tekad mereka. Seringkali mereka harus mengangkut atau dengan susah payah menyeret barang-barang yang berat 2 kali lipat berat tubuh mereka atau lebih. Melakukan apa saja untuk menunaikan tugas khusus mereka, dan pantang mundur sekalipun mereka mungkin jatuh, tergelincir, atau terguling dari tempat terjal. Dengan semangat kerja sama yang luar biasa, mereka sangat menjaga keberhasilan sarang dan memperhatikan kepedulian kepada rekan-rekan sekerja. Kadang-kadang menolong semut yang terluka atau kelelahan untuk kembali ke sarang. Di era Paulus dengan setting tempat di Tesalonika, jemaat itu sedang jatuh pada pendulum yang berat sebelah, yakni banyak berdoa namun tidak mau bekerja. Hal ini karena mereka sedang sibuk berdoa untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Mereka rajin beribadah agar saat Kristus datang kedua kalinya mereka dianggap layak, karena sudah menyibukkan diri dengan hal-hal yang mereka anggap rohani. Apa yang mereka anggap rohani justru bagi Paulus dianggap tindakan tidak berguna. Sebaliknya, di era sekarang banyak orang Kristen yang jatuh pada pandangan yang lain, yaitu banyak bekerja namun tidak pernah berdoa. Yang terbaik adalah berdoa dan bekerja dengan paradigma Alkitab. Rajin berdoa agar kita peka apa yang Tuhan mau kita kerjakan, dan kita bekerja agar Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita kerjakan. TKP kita yang keempat yaitu menunjukkan cara bekerja sesuai kehendak Allah. Yang terbaik adalah berdoa dan bekerja dengan paradigma Alkitab. Rajin berdoa agar kita peka apa yang Tuhan mau kita kerjakan, dan kita bekerja agar Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita kerjakan. Seluruh aplikasi etos kerja Kristen dapat diringkas menjadi 4 prinsip penting, yaitu yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, kualitas maksimal. Ketiga, hemat. Dan yang keempat, menjadi berkat. Terapan ini didasarkan pada bagaimana kita membangun satu jiwa kerja yang mau menggenapi rencana Allah bagi hidup kita. Dan kita tidak boleh memboroskan, apalagi foya-foya,
dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, adik-adik, itulah materi kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.